Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Puantara Diva Johan. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan hal sedih atau hal sedikit mellow yang saya rasakan di akhir-akhir kemarin. Jadi langsung aja kita ceritain nih apa hal sedihnya. Jadi kemarin itu teman kami ada yang berangkat PMM, ada yang mengikuti pertukaran mahasiswa. Sebelumnya pas semester 5 ada teman kami juga namanya Vanessa. Dia itu lagi mengikuti pertukaran mahasiswa waktu itu di Jogja pas semester 5 itu. Pokoknya dia sering banget sharing betapa serunya ikut pertukaran mahasiswa di sana karena ketemu sama orang-orang dari berbagai daerah dijadiin satu di sana dengan berbagai kultur pastinya, dengan berbagai hal yang baru. Jadi Vanessa tuh sering banget sharing pas kemarin sama dia di Jogja gimana di sana itu, dan gimana juga model pembelajaran di sana itu, yang mana pastinya berbeda dengan model pembelajaran yang kita dapat di sini. Terus itu pas semester 5. Sekarang pas kami udah semester 6 nih, kami baru naik semester 6, alhamdulillah. Sekarang satu teman kami juga yang ikut pertukaran mahasiswa, namanya Poppy. Jadi ini aku izin ya untuk ceritain Poppy sama Vanessa di video kali ini. Jadi Poppy waktu itu daftar pertukaran mahasiswa yang mana pas pertama kali dia cerita dia daftar pertukaran mahasiswa ini, kami menganggapnya itu kayak bercanda, masa iya sih dia mau ikut itu gitu. Terus ternyata pas sudah mendekati hari pendaftaran segala macam, dia benar-benar serius untuk daftar di pertukaran mahasiswa itu. Akhirnya singkat cerita dia daftar di Universitas Pasundan di Bandung. Dia daftar di jurusan yang sama juga, dia nggak mau lintas jurusan katanya, jadi dia tetap ambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Pasundan atau yang disingkat sebagai Unpas. Jadi pas hari dia ikut ujian itu, dia bilang dia deg-degan banget jawab ujiannya. Dia cerita juga dia nggak tahu tuh itu dia jawab ujiannya bener atau enggak. Pokoknya dia tuh cerita kalau dia tuh deg-degan banget untuk ikut ujian ini. Dia bilang kayaknya aku nggak lulus deh. Dia selalu bilang kayak gitu, kayaknya aku nggak lulus deh, soalnya aku kemarin jawabnya gini katanya kayak gitu. Terus kami tuh ngerasa kayak ya kami kan untuk bikin dia memandangnya secara positif, kayak lulus itu kami masih gitu kan. Terus akhirnya pas di hari H pengumuman kelulusan pertukaran mahasiswa tersebut, yang mana nggak salah aku itu pengumumannya malam, jam 9 malam mungkin ya kalau nggak salah, malam pokoknya pengumumannya. Tapi kami udah sibuk itu, kami udah heboh di grup kayak gimana lulus nggak, gimana lulus nggak gitu. Tapi kalian tahu nggak ngeselinnya Poppy, dia nggak jawab sama sekali. Dia cuma respon seadanya, kayak kami tuh pengen banget denger jawaban dia. Dan dia juga bilang dia belum buka kelulusan itu, dia takut juga, dia takut nggak lulus. Jadi dia tuh aneh, dia takut nggak lulus dan dia takut lulus gitu. Kayak gimana kan, padahal dia udah niat untuk ikut itu. Masa dia nggak penasaran cepet gitu loh, pengen buka kelulusan tersebut. Jadi akhirnya dia belum buka kelulusan itu. Tapi kami di grup tuh tetap kayak, pokoknya kami tungguin ya Pi sampai kau buka kelulusan itu, terus kau kasih tahu ke kami. Pokoknya kami tungguin sampai jam berapapun, kami tungguin. Terutama aku udah heboh banget di grup kayak, pokoknya cepet ya Pi, tungguin, aku nggak tidur nih Pi untuk nungguin kau buka kelulusan itu ya. Akhirnya kayaknya pokoknya lewat dari jam 12 malam nggak salah, dia baru ngirim di grup itu foto kalau dia dinyatakan lulus. Itu jujur pas aku buka fotonya aku merinding, karena kayak alhamdulillah gitu kan dia lulus. Tapi aku campur gimana ya, bangga, seneng, happy, tapi campur sedih kayak Poppy lulus gitu. Terus ya otomatis dia akan pergi ke Bandung, akan kuliah di sana, dan satu semester kami nggak akan kuliah bareng sama Poppy gitu, nggak akan ketemu secara fisik sama Poppy gitu kan. Terus ya udah akhirnya kami kayak ya udah selamat Poppy, selamat segala macam. Terus
beberapa hari ke depan dia akhirnya menyiapkan untuk keberangkatan dia. Dan untuk informasi juga kalau Poppy anaknya itu lelet. Poppy itu anaknya lelet pol. Dan juga Poppy itu anaknya gerasak gerusuk, pokoknya nggak santai gitulah, kehebohan gitu. Jadi pas kemarin dia lagi mempersiapkan untuk keberangkatannya itu, dia minta temenin sama Aini kalau nggak salah untuk beli koper, pokoknya untuk beli peralatan-peralatan yang dia butuhin lah, yang buat dia bawa ke sana gitu. Akhirnya itu kami masih, terutama aku ya mungkin ya, aku tuh masih kayak happy gitu ngelihat dia sibuk sama sama keberangkatan dia lagi packing lah segala macem. Itu aku masih ngelihatnya happy dengan keriuhan dia itu kan, serta keleletan dia itu, kelamaan dia itu. Jadi masih kayak happy aja itu. Terus akhirnya kami memutuskan untuk foto studio karena kan Poppy udah mau pergi ke Bandung, jadi tuh kami belum ada foto yang proper gitu loh. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk foto studio. Dan ditambah juga Vanessa di semester 6 ini dia ikut kampus mengajar, kayak dia betah untuk kuliah di luar UIR gitu, kayak dia betah kali untuk kuliah di luar UIR. Jadi dia semester 5 kemarin PMM, semester 6 dia kampus mengajar di kampungnya, yaitu di Tembilahan. Ya otomatis kami semester 6 itu nggak ketemu sama Poppy dan nggak ketemu sama Vanes. Jadi akhirnya kemarin Vanes udah balik ke Pekanbaru setelah menyelesaikan PMM-nya di Jogja, dan Poppy juga udah dinyatakan lulus untuk PMM di Bandung. Akhirnya kami memutuskan untuk foto studio terlebih dahulu karena dua teman kami ini bakal melanjutkan pendidikan di luar UIR, yang mana kami tuh bakal sulit untuk ketemu, mungkin juga akan sulit untuk komunikasi walaupun hanya lewat telepon atau lewat chat gitu, karena mereka juga punya kesibukan di sana dan punya tanggung jawab juga di sana gitu kan. Akhirnya udah kami foto studio. Setelah kami foto studio itu kayaknya selang beberapa hari setelah foto studio, Poppy itu udah mau berangkat ke Bandung. Jadi kami tuh kayak semangat banget buat nganterin dia ke bandara, karena kayak kemarin juga waktu Vanes berangkat PMM kami menganterin Vanes ke bandara gitu. Jadi sekarang Poppy berangkat PMM, kami juga nganterin Poppy ke bandara. Terus semangat banget tuh nganterin Poppynya ke bandara. Pas sampai di hari H Poppy berangkat itu kami nganterin ke bandara. Setelah itu pas aku nyampe gitu, aku ngeliat Poppy tuh kayak happy, kayak senang, dia juga senyum terus, dia sumringah segala macam kan. Terus kemarin dia diantar sama mama sama papanya, sama kedua orang tuanya. So aku kayak seneng kan ngeliatnya, kayak tapi campur sedih juga, tapi itu tuh belum sedih banget gitu karena kita masih happy. Terus kami foto-foto di bandara, kami bikin video TikTok di bandara. Terus kami juga bikin video dari masing-masing kami tuh kayak ngucapin pesan, nyampein pesan lah buat Poppy gitu. Dan juga kalau Poppy kangen sama kami, Poppy bisa lihat video itu gitu kan. Jadi ya udah, itu belum berasa banget sedihnya. Nah, titik sedihnya itu pas Poppy udah check in, kami udah nganterin dia ke tempat check in, dan dia juga udah mau naik ke ruang tunggu, yang mana kami udah nggak bisa ketemu lagi kan kalau dia udah di ruang tunggu gitu. Di situ titiknya pas kami nganterin dia ke check in. Nggak tahu kenapa yang awalnya kami itu senyum-senyum semua nih, tiba-tiba semuanya nangis, semuanya meneteskan air mata. Jadi titik yang aku rasain sedih banget itu di saat Poppy pelukan sama mamanya. Terus kayak itu sedih banget. Dan juga aku, yang ada di pikiran aku kayak, iya, Poppy bakal jauh dari orang tua, Poppy bakal mandiri banget di sana, dan juga Poppy bakal puasa dan lebaran di sana gitu, kemungkinan besar katanya dia bakal puasa di sana gitu kan. Kalau lebaran insya Allah pulang ya Pi, tapi kemungkinan bakal puasa di sana sendirian gitu. Dan yang mana aku tuh tahu Poppy anaknya tuh gimana ya, dia tuh bukan nggak mau beradaptasi, tapi agak sulit beradaptasi sama lingkungannya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang aku lihat dia banyak temennya lucu. Dan juga yang aku sedihin itu kayak, Poppy bakal jauh dari orang tua dan bakal puasa sendirian di sana. Itu pasti berasa banget homesicknya kan. Aku yang kuliah di Pekanbaru aja kalau nggak pulang itu berasa banget homesicknya, sedihnya gitu. Apalagi ini Poppy gitu. Ditambah juga aku ngeliat
nanti Poppy lelet di sana gimana ya gitu. Kami semua dari kami tuh ngasih pesan, Poppy jangan sampai nanti pas di sana lelet, pokoknya semua harus on time, semua harus disiapin, jangan sampai lelet kayak di sini. Kalau di sini dia telat-telat itu ya masih oke, karena kosan dia ke UIR itu nggak terlalu jauh, jadi juga nggak apa-apa. Ini kalau misalnya di sana dia telat, dia harus nyari ruangan sendiri, dia harus mengikuti pelajaran di sana, kayak kalau dia telat itu nanti dia banyak ketinggalan gitu kan. Pokoknya kami tuh wanti-wanti Poppy jangan sampai telat, itu yang kami garis bawahi banget. Jadi itu tadi titik sedihnya di saat Poppy pelukan sama mamanya, terus pas dia pelukan sama papanya tuh berasa banget aku ngeliatnya kayak kayak mana sih orang tua sama anak gitu kan. Aku juga ngerasain gitu sedihnya, dan ya nangis, kami semua nangis. Bener-bener aku sih bener-bener nangis yang sampai mataku merah, sampai netes banget air mataku. Di situ Poppy katanya nggak mau nangis karena dia takut sesak nafas, dan kami juga udah mati-mati, pokoknya kalau di bandara Poppy jangan nangis ya, nanti sesak nafas susah, kami bilang gitu. Akhirnya ya udah kami say goodbye, kami bikin video kayak say bye juga sama Poppy walaupun sambil nangis-nangis itu. Akhirnya ya Poppy udah naik ke ruang tunggu. Ya udah kami menunggu informasi atau kabar kalau Poppy udah sampai di sana gitu. Beberapa jam kemudian Poppy informasiin bahwa dia udah sampai di Jakarta. Terus dia nanti bakal naik bus kalau nggak salah ke Bandungnya gitu. Terus kayak setelah baru nih dia sampai di Bandung, tiba-tiba aku ngeliat Instagram story-nya kalau dia terlantar sama temennya. Pokoknya seru deh ngeliat story-story Poppy dan story-story Vanes juga yang sekarang lagi nyiapin KM-nya. Sekarang ngeliat Poppy juga temennya banyak, Poppy dirangkul banget di sana, dan juga alhamdulillah banget Poppy dan Vanes masih komunikasi dengan baik sama kami. Kayak ya wujudnya aja nih nggak ada di depan kami, tapi kalau di grup itu masih sama gitu. Dan kemarin Poppy cerita, Poppy ngasih tahu kalau misalnya dia kesepian di sana, dia kangen, dia pengen dia bilang pokoknya enak di sini gitu. Pokoknya gitu deh ya nggak Pi. Pokoknya pastinya itu sih aku ikut ngerasa terlibat banget di dalam sedihnya Poppy gitu. Kayak aku nggak tahu kenapa ngerasain hal yang sama gitu sama Poppy pada saat itu, dan betul-betul ngerasa sedih gitu. Gak tau kenapa pas yang Vanes kami nggak nangis loh nganterinnya, kami happy nganterinnya kayak sehat ada Vanes gitu, kayak senang-senang ya di sana, lancar-lancar ya kuliahnya segala macam. Tapi nggak tahu kenapa pas yang Poppy ini kami semua nangis, nggak tahu kenapa juga jawabannya tuh. Ya udah pastinya itu tadi, kayak ya aku senang sih bisa punya teman kayak mereka, teman-teman yang lain juga pastinya yang nggak bisa aku sebutin lah namanya kan. Aku senang bisa ada di lingkungan yang healthy relationship or toxic relationship, I don't know. Tapi ya aku senang bisa berada di lingkungan yang welcome banget sama aku. Terima kasih buat teman-teman aku yang welcome banget sama aku gitu, yang bikin aku merasa di zona nyaman aku juga. Terima kasih untuk rangkulannya. Semoga kita bisa sukses bareng-bareng, semoga kita bisa lulus bareng-bareng tepat waktu. Oke. Dan juga buat Poppy sama Vanes terkhususnya semangat. Poppy semangat kuliah di sana, siapin 1 semesternya dengan baik, balik ke sini ngasih informasi yang baik-baik pastinya kami tunggu. Dan juga buat Vanes lancar-lancar kampus mengajarnya. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan juga bermanfaat. Semangat ibu guru. Vanes sudah jadi ibu guru duluan. Jadi buat Poppy sama Vanes kami tunggu semester 7 udah di UIR. Jangan macam-macam lagi ya. Pokoknya semester 7 udah di UIR. Kita tuntaskan semuanya bareng-bareng, kita PPL bareng-bareng. Oke? Ya dah. Itu aja cerita aku kali ini, sedikit sedih, sedikit mellow. Mungkin kalau diceritain aku bakal senyum-senyum doang, tapi pas aku ngerasain hal itu kita nangis banget sih. Jadi ya udah, sekian cerita yang bisa aku sharing, yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.